Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Teladan. Paulus menasehati anak rohaninya Timotius agar ia bisa menjadi teladan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini, Paulus mengingatkan agar jangan seorang pun menganggap Timotius rendah karena usianya yang masih muda. Tetapi sebaliknya, justru Timotius harus bisa membuktikan bahwa meskipun muda, ia harus bisa menjadi teladan. Tentu itu tidak mudah, apalagi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itu artinya dalam segala aspek hidupnya harus bisa dijadikan contoh. Banyak orang pandai dalam hal memberikan nasihat, pandai dalam hal berkata-kata, tetapi tidak banyak orang yang bisa menjadi teladan. Tetapi yang sulit atau bahkan terkesan mustahil itu sangatlah mungkin bagi seseorang yang telah mengenal Injil dan didiami Roh Kudus. Saudara, nasihat Paulus ini tentu juga ditujukan kepada kita sebagai orang percaya. Karena kita juga sudah mengenal Injil dan Roh Kudus juga sudah dimeteraikan dalam diri kita. Efesus 1 ayat 13. Maka kita harus bisa menjadi teladan. Teladan yang dimaksud di sini adalah hidup yang seperti Yesus atau sempurna seperti Bapa. Terkait akan hal itu, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu harus jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Itu adalah pesan terakhir yang disampaikan Tuhan Yesus sendiri sebelum ia naik ke surga, yaitu kita harus menjadi saksinya. Menjadi saksi artinya memiliki hidup yang berkarakter seperti Kristus. Hidup yang bisa dijadikan standar atau model bagi orang lain, sehingga mereka bisa mengenal Injil dan diubah menjadi seperti Yesus. Itu berarti sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab moral yang berat. Maka tidak bisa tidak, kita harus memperhatikan hidup kita secara serius. Efesus 5 ayat 15 mengingatkan kita demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, sadar atau tidak,
hidup kita sebenarnya juga diperhatikan oleh orang banyak. Dan harus diakui, orang Kristen itu dipandang umum sebagai orang yang standar moralnya, yang kebaikannya itu melebihi orang-orang kebanyakan. Jadi, ketika ada orang Kristen yang berbuat salah, apakah itu perkataannya yang kotor dan kasar, melakukan penipuan, korupsi, atau aib yang lainnya? Orang akan berkata, orang Kristen kok seperti itu? Itulah saudara, tentu hal itu sangat tidak mengenakkan kita, bukan? Maka tepatlah kalau Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Saudara, ayat ini sesungguhnya menyiratkan standar kekristenan yang cukup tinggi. Karena ketika seorang mengaku sebagai orang Kristen, maka hidupnya bukan saja harus lebih baik dari kebanyakan orang, tetapi lebih dari itu, yaitu harus lebih baik dari para tokoh agama lain. Itulah standar untuk bisa jadi teladan. Tetapi memang harus diakui masih ada, bahkan tidak sedikit, orang Kristen yang tidak mau memperhatikan bagaimana ia hidup. Hidupnya suka-suka, sembarangan, saudara. Nah, orang seperti itu adalah orang bodoh, karena tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Sehingga hidupnya tidak mungkin bisa jadi teladan. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, mari saudara, kita sadar bahwa Tuhan mau kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Maka kita harus mau berusaha untuk hidup sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya, dan sesempurna mungkin. Paling tidak, orang lain tidak mudah menemukan kesalahan dalam diri kita, sehingga kita bisa jadi teladan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.